Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. COVID-19 itu masih menjadi satu hal mungkin pandemi di tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya yang dimana kayaknya masih mengingatkan kita kepada satu pandemi yang membuat kehidupan itu semuanya berubah. Nah, tapi mungkin teman-teman memang pernah melihat bahwa ada virus namanya COVID-19 di komputer yang sudah pernah saya review di link kanan atas. Nah, tapi sekarang ternyata kita menemukan lagi virus yang ternyata diciptakan lebih jauh lebih awal gitu dibandingkan dari virus yang sebelumnya saya review tersebut. Namanya adalah COVID-29. Ya, ini adalah plesetan dari COVID-19. Harusnya 19, ini jadi 29. Dan rumor mengatakan bahwa virus ini diciptakan oleh seorang pemula. Ya, pemula yang dimana ingin mendapatkan dalam tanda kutip adalah akreditasi sebagai seorang programmer virus. Katanya adalah seperti itu. Tapi saya tidak tahu ya, apakah berita itu benar atau tidak. Nah, saya sekarang memiliki virusnya tersebut. Dan di sini akan ada dua file, yang dimana pertama adalah readme. Kita lihat dulu. Nah, ternyata virus ini jenisnya adalah ransomware dan juga wiper. Wow, katanya ini adalah ransomware. Bisa mengunci file kita, mengenkripsi dari file-file kita. Dan juga wiper. Nah, sebenarnya ransomware dan wiper itu apa sih? Nah, ada di sini keterangannya semuanya. Kalau ransomware di sini adalah virus yang dimana kita akan langsung terenkripsi file-filenya. Sedangkan wiper itu artinya virus ini memang benar-benar mereplace dan juga mengunci filenya tanpa bisa didekripsi lagi. Kalau dienkripsi pasti bisa didekripsi dong. Tapi kalau misalnya wiper ini tidak bisa dihapus juga bahkan virusnya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Sekali lagi teman-teman, jangan lakukan ini di PC asli. Ini hanya digunakan sebagai educational purpose only. Bukan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berbau kriminal. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan langsung coba virusnya. Kebetulan di sini saya ada beberapa file. Apakah filenya kekunci atau tidak? Saya juga tidak tahu nih virusnya bentuknya bagaimana. Sekarang kita akan langsung jalankan saja. Kira-kira bagaimana virusnya bereaksi. Di sini filenya benar-benar masih utuh ya semuanya ya. Nah, sekarang kita akan langsung coba untuk jalankan dan apakah benar mengunci file atau hanya sekedar mengunci Windows saja atau bagaimana. Sekarang kita akan langsung yes saja. Apa yang kira-kira akan terjadi? Nah, ini nih. Ada tulisan tiba-tiba langsung restart komputer dan langsung tiba-tiba ada pesan seperti ini. 5 minutes disuruh kita harus apa-apa. Nah, ini, COVID-29 is multi-language ransomware. Nah, pokoknya ini semua file katanya terenkripsi. Komputer kita sudah terinfeksi oleh ransomware virus yang bernama COVID-29. Ya, ini hanya nama saja ya, bukannya berarti mutasi dari COVID-19. Dan semuanya katanya dienkripsi. Semua pokoknya kalau misalnya datanya yang kita mau kembali, harus bayar. Ya, biasa, bayar menggunakan Bitcoin. Ya, Bitcoinnya juga harganya mahal banget gitu ya. Dan ini bisa dibilang kalau misalnya didolarkan itu menjadi 6.666, serba 6 gitu ya. Dan kita di sini harus membayar dan juga agar mendapatkan enkripsi kodenya gitu ya. Atau mungkin bisa dibilang kode untuk membukanya. Udah. Tampilan kita hanya seperti ini. Dan enter decryption key. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Kalau misalnya kita tulis ini decrypt incorrect key. Ya udah, hanya seperti itu saja. Dan di sini kita lihat nih, ada peringatan ini. 5 minutes to pay until you lose your data and system forever. Jadi, kalau misalnya kita dalam 5 menit tidak membayar dari si enkripsi PC-nya, atau mungkin dari virusnya ini, tidak membayar untuk kodenya, maka semua data akan hilang. Ya, biasanya kalau mungkin di mana namanya, kayak di WannaCry atau mungkin di ransomware yang lain, itu dikasih waktu sampai 2 hari atau 3 hari. Tapi ini hanya waktu 5 menit saja. Dan katanya PC kita akan tiba-tiba langsung restart katanya. Nah, ini error, file corrupt. Di sini katanya programnya semuanya pokoknya diinfeksi oleh virusnya. Dan semua filenya tidak akan berfungsi sama sekali. Ya, seperti yang saya tadi katakan, rumor mengatakan kalau virus ini hanya digunakan sebagai penambah akreditasi atau pembuktian akreditasi dari si penciptanya. Katanya pencipta ini masih awam, tapi awamnya sampai sehebat ini gitu, yang dimana virus kita langsung terkunci seperti ini. Environment-nya hanya seperti ini, hanya ada satu jendela yang tidak ada title bar-nya atau mungkin title window-nya gitu, dan juga wallpaper kita tiba-tiba langsung berubah seperti ini. Kalau kita pencet Windows, bisa nggak?
Nggak bisa, teman-teman. Saya sudah pencet Windows, tombol Windows di keyboard. Ini tidak muncul start di kiri. Tidak muncul sama sekali. Kita klik kanan, nggak bisa sama sekali. Kita apapun ini nggak bisa. Dan semuanya juga masih tidak bisa. Jadi kita mau nggak mau harus nunggu 5 menit di sini. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba Ctrl Alt Delete, kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, di sini katanya tuh, Windows tiba-tiba dalam 2 menit harus di restart paksa. Nah, kurang lebih kita akan merestart pada jam segini ya. Kebetulan saya memang merekamnya pada hari Minggu di sini ya. Hari Minggu tanggal segini, seperti itu. Dan katanya akan merestart. Nah, sebelumnya kita coba dulu kalau misalnya kita Ctrl Alt Delete. Apa yang kira-kira akan terjadi? Apakah bisa Ctrl Alt Delete? Oh, lihat teman-teman. Ctrl Alt Delete bisa, tapi tampilan semuanya kosong di sini. Biasanya teman-teman kalau tahu Ctrl Alt Delete pasti ada tulisan Status Manager atau Log Off atau apa. Di sini tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Sekarang kita coba sekali lagi. Apakah bisa Ctrl Alt Delete lagi? Tuh, tampilannya hanya kosong seperti ini. Bayangkan, Ctrl Alt Delete bisa dihilangkan semua menunya. Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu ini bisa diedit lewat GP Edit. Jadi tampilan menunya kosong semua, itu bisa. Itu bisa kok. Jadi dia menggunakan mekanisme sederhana seperti itu. Nah, kurang lebih selama 2 menit lagi, katanya di sini ya, mungkin kurang lebih udah 1 menit lagi, katanya PC kita akan merestart. Kita coba tunggu terlebih dahulu. Oke, sisa beberapa detik lagi dan PC kita langsung tiba-tiba restart. Dan apa yang terjadi? Ya, jadi ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat dari virusnya, sepertinya ini bukan sebuah ransomware kayaknya ya. Tapi ini adalah sebuah Trojan. Apakah teman-teman sepakat kalau virus ini dikatakan sebagai ransomware atau mungkin sebagai Trojan atau bahkan pergabungan keduanya? Katanya sih seperti itu. Jadi kita mau nggak mau harus membayar tadi kan, yang dimana membayarnya itu $6.666 untuk hanya sebuah kode gitu, untuk bisa ngedekripsi katanya. Tapi virus ini sangat berbahaya sekali. Ya, seperti inilah katanya ransomware, tapi merusak juga sistem operasi kita. Tiba-tiba sistem operasi kita langsung operating system not found. Ini sebenarnya bukan dihapus ya teman-teman. Ini dienkripsi. Jadi file-file sistem kita itu tidak bisa dibaca oleh master boot record atau mungkin oleh sistem bootingnya gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya operating system not found. Kayak gitu. Jadi semuanya dienkripsi. Bukan dihapus, bukan di-replace, tapi dienkripsi. Makanya hasilnya adalah seperti ini. Kita coba untuk restart lagi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita coba untuk restart. Saya menggunakan VMware di sini. Dan tulisannya masih sama. Akan selamanya seperti ini. Dan mau nggak mau, dalam tanda kutip, kita hanya bisa menginstal ulangnya. Resikonya apa install ulang? Ya, install ulang pasti bakal normal lagi. Tapi resikonya adalah data teman-teman yang tadi yang sudah saya tunjukkan gitu di desktop hilang semua. Teman-teman kalau misalnya ini adalah misalnya laptop kantor atau komputer kantor, ya sudah, datanya hilang semua. Tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Teman-teman mungkin ada yang skripsi atau ada yang tugas, ya udah hilang seperti ini. Seperti itu. Jadi makanya teman-teman kalau ada yang berpikir, ah gampang diinstal ulang. Memang gampang, tapi datanya itu yang tidak akan bisa dikembalikan lagi. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk virus kali ini. Apakah benar bahwa virus yang katanya, ya ini rumor ya, diciptakan oleh katanya adalah seorang programmer yang masih awam dan hanya membutuhkan akreditasi dalam tanda kutip. Ini sangat berbahaya seperti ini. Itu rumor ya, saya tidak bisa konfirmasi apakah itu benar atau tidak. Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Kalau misalnya saya ada keliru atau salah, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Saya bukan ahli dari komputer, saya bukan ahli dari segalanya, tapi kita di sini sama-sama untuk saling belajar. Seperti itu ya. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.